Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada pembelajaran kali ini. Namun pembelajaran kali ini bukan tentang pendidikan agama Islam, namun terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita kerjakan, yakni proyek profil pelajar Pancasila disingkat dengan P5 dan PPRA. Temanya tentang kebekerjaan, topik frontliner. Kemudian judulnya simulasi menjadi frontliner di perusahaan. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajarannya yang pertama yakni peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep frontliner serta dapat menerapkan dengan membuat simulasi pekerjaan sebagai frontliner. Yang kedua, peserta didik mampu meyakini dan menerapkan nilai-nilai kesopanan, tutur kata yang baik, senyuman sapaan yang terkandung dalam tugas pokok jabatan sebagai frontliner yang merupakan bagian dari ajaran agama berupa akhlakul karimah. Apa sih yang dimaksud dengan frontliner itu? Frontliner adalah perwakilan perusahaan atau garda terdepan yang berhubungan dan berinteraksi langsung dengan pelanggan atau konsumen. Secara umum, tugas seorang frontliner adalah berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Misalnya, menawarkan sebuah produk atau program terbaru, mendengarkan keluhan pelanggan, memberikan solusi hingga menjawab pertanyaan. Sebagai ilustrasi, silakan kalian menyimak sebuah video berikut. Panduan Standar Layanan Customer Service. Panduan Standar Layanan Customer Service. Selamat pagi, dengan Devi Customer Service, silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Dengan Bapak siapa? Saya Teguh. Bapak Teguh, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka rekening tabungan Citra Pensiun. Bapak Teguh mau buka tabungan Citra Pensiun ya, Pak? Boleh saya jelaskan mengenai tabungan Citra Pensiunnya ya, Pak? Sebelumnya Bapak Teguh sudah memiliki rekening di Bank BTPN? Belum, Mbak. Belum ya? Jelaskan produk atau informasi lainnya dengan lengkap menggunakan bahasa yang santai dan sopan. Gunakan tangan terbuka untuk memandu nasabah dalam penyampaian informasi kepada nasabah. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas, Pak? Menyerahkan dan menerima dokumen dengan kedua tangan. Bantu dan pandu nasabah untuk melengkapi formulir. Ada lagi Pak Teguh yang bisa dibantu? Terima kasih atas kunjungannya Pak Teguh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan saya Juni, ada kartu membernya Pak? Tidak ada. Mau saya daftarin sekalian Pak untuk jadi membernya, atau Bapak bisa download aplikasi Alpagis di Google Play atau App Store Pak. Pak, untuk kantong plastiknya saat ini Alfamart sudah berbayar Rp200 Pak. Apakah Bapak mau? Selamat pagi Pak, dengan saya Juni, ada kartu membernya Pak? Tidak ada. Mau saya daftarin sekalian Pak untuk jadi membernya, atau Bapak bisa download aplikasi Alpagis di Google Play atau App Store Pak. Pak, untuk kantong plastiknya saat ini Alfamart sudah berbayar Rp200 Pak. Apakah Bapak bawa kantong plastik sendiri Pak? Atau Bapak mau beli
kantong belanja yang sudah tersedia di Alfamart seharga 3.500 Pak. Pinko-nya 5 plus 800 gram rasa madu, expirednya Januari 2021 ya Pak ya. Ini ada promo nih Pak, biskis dari harga 7.900 menjadi 5.900 aja Pak. Rasa apa Pak? Coklat. Pak, Bapak sudah belanja sampai 50.000 Pak. Mau tembus murahnya Pak, bukan 5.000 ke hanya 15.000 aja Pak. Tem aja. Bukan boleh ya Pak ya. Pak, isi pulsanya boleh sekalian Pak. Pak, total belanjanya semuanya 82.500 ya Pak ya. Bapak sudah dapat potongan 2.300, jadi total belanjanya 82.200 Pak. Kiranya mau tunai apa non tunai Pak? Saya terima uangnya 100.000 ya Pak ya. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan dua video tadi? Ada dua video. Yang pertama adalah customer service di perbankan BTPN, kemudian kasir di Alfamart. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya ada dua petugas di dua perusahaan besar, yakni bank dan Alfamart atau retail. Jadi frontliner itu tidak hanya customer service, memang kebanyakan frontliner itu istilahnya dipakai oleh dunia perbankan, tapi tidak harus di perbankan, tetapi bisa di dunia retail atau perusahaan-perusahaan yang lain. Secara garis besar, tugas frontliner itu satu, bisa menyambut pelanggan ketika mereka memasuki toko, restoran, atau kantor. Tadi ada sambutan dari customer service ketika ada seorang pelanggan yang datang, mempersilahkan duduk, kemudian menanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang bisa dibantu, menunjukkan dengan sikap yang positif, tindakan yang baik, bahkan ketika menerima sebuah kartu menggunakan tangan dua. Kemudian yang kedua, yang Alfamart, ada salam, kemudian menunjukkan ada produk baru, maukah untuk membelinya. Ini komunikasi menyambut pelanggan dengan baik ini akan menimbulkan hal positif bagi perusahaan. Yang kedua, tugas pokoknya adalah mengatasi masalah konflik yang dialami dengan pelanggan. Artinya, konflik yang dimaksud di sini adalah permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian si frontliner ini bisa menyelesaikan. Harapannya semua bisa diselesaikan oleh frontliner. Apabila pada kasus yang khusus atau luar biasa, tentu tidak bisa diselesaikan oleh frontliner. Yang ketiga, membantu pelanggan melakukan pemesanan, pembatalan, penukaran atau pengembalian uang. 4, menjawab pertanyaan dan memproses pembayaran, berkomunikasi, menghubungkan pelanggan dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah. Tapi frontliner tentu disesuaikan dengan industri tempat mereka bekerja. Sehingga frontliner ini jabatannya bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya adalah frontliner tadi yang ada di bank, yaitu customer service. Frontliner yang ada di Alfamart, yakni seorang teller bank atau seorang kasir yang mana dia melayani pelanggan. Terus adapun skill dasar yang wajib dimiliki oleh seorang frontliner. Yang pertama adalah komunikasi.
Yang kedua, mendengarkan secara aktif, tidak mendengar pasif. Dia mendengarkan keluhan, hambatan yang dialami oleh pelanggan atau customer, kemudian dia memberikan respon yang positif, yang solutif. Kemudian memiliki empati apabila pelanggan itu mengalami sesuatu masalah. Tunjukkan rasa empati terhadap customer dan pelanggan. Problem solving, dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Sabar, bersikap positif. Komunikasi adalah skill penting untuk banyak hal, termasuk dalam berkomunikasi dengan pelanggan. Skill ini juga mencakup komunikasi lisan dan tulisan. Tentunya, ketika seorang frontliner itu harus bisa memberikan informasi atau jawaban dengan cara yang jelas, terstruktur, dapat mudah dipahami. Artikulasi, penggalan kata, suara nggak terlalu kecil atau terlalu besar. Seperti orang yang menggertak, malah takut nanti. Dan kecepatan berbicara harus diperhatikan dengan baik. Selain itu, jika berkomunikasi dengan bahasa tulis melalui email atau aplikasi berkirim pesan seperti WhatsApp, seorang frontliner harus tahu etika. Seorang frontliner juga harus mengetahui cara menulis informasi dengan benar dan jelas. Komunikasi sangat penting untuk membangun interaksi, relasi, menghindari miskomunikasi dengan seorang pelanggan. Yang kedua, pendengar aktif. Banyak orang yang bisa mendengar, namun tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Setiap pelanggan tentu ingin didengar. Mereka mungkin menyampaikan keluhan, masalah, kebingungan, atau kritik. Dan mereka mengharapkan respon atau solusi terbaik dari si frontliner ini. Dengan mendengarkan, seorang frontliner dapat lebih memahami pelanggan. Jika frontliner paham apa yang disampaikan pelanggan, tentu frontliner dapat memberikan solusi atau respon yang baik. Ketika menyimak apa yang dijadikan pelanggan, jangan lupa untuk menunjukkan bahwa frontliner memang mendengarkan. Seperti condongnya tubuh ke depan, memperhatikan matanya, mengangguk dengan serius. Hal ini sebagai perwujudan dan menjadi umpan balik bagi seorang pelanggan. Ini akan membuat pelanggan merasa kalau frontliner itu memang mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian memiliki empati yang bagus. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Maksudnya bukan ikut menangis atau ikut bersedih, tapi frontliner bisa menempatkan pada posisi diri seorang pelanggan. Coba melihat masalah dari kacamata mereka, bukan dari kacamata kita sendiri, sehingga bisa menemukan solusi terbaik. Dengan empati, frontliner lebih memahami sudut pandang pelanggan. Jadi ketika pelanggan menyampaikan keluhan, misalnya frontliner jadi paham posisi mereka, masalahnya dan solusi yang mereka butuhkan. Sama seperti skill lainnya, empati juga bisa dikembangkan. Frontliner bisa belajar hal di kelas atau belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman tentang skill-skill frontliner ini. Problem solving. Seorang frontliner harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Pelanggan yang datang dengan masalah yang berbeda-beda, macam-macam, beraneka ragam. Mulai dari masalah sederhana sampai masalah yang rumit. Mereka datang kepada frontliner pastinya supaya dapat solusi, tidak jalan buntu. Dengan demikian, kemampuan problem solving ini penting untuk dimiliki seorang frontliner. Kemudian dia sabar, tidak emosian. Setiap pelanggan pasti berbeda-beda, ada yang gampang marah, ada yang diberitahu informasi berulang, tapi tak paham-paham, ada juga yang banyak tanya. Maka untuk menghadapi pelanggan yang unik ini, frontliner adalah harus memiliki kemampuan kesabaran diri. Inilah menjadi kunci. Frontliner harus bisa menahan emosi biar nggak ikut marah, tetap tenang,
sabar menjelaskan informasi berkali-kali, dan harus sabar juga menjawab pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Saat dengan pelanggan yang marah-marah dan memancing emosi, tarik nafas dalam-dalam. Utamakan senyum dulu. Senyum meskipun dia marah, tetapi seorang frontliner hendaknya tetap tersenyum. Ya dipaksa tersenyum, harus tersenyum. Bersikap positif. Nah, ini seorang frontliner harus bersikap positif meskipun dia lelah. Karena profesionalitas sudah digaji. Dia harus bisa bersikap positif. Moodnya meskipun sedang berantakan atau sedang dalam keadaan galau. Sikap positif bagi seorang frontliner akan memberikan pengalaman positif juga untuk pelanggan. Mereka merasa nyaman dan membangun hubungan yang baik. Manajemen waktu. Pastinya nggak mungkin kan melayani pelanggan itu 8 jam full. Dia harus bisa memanagement melayani pelanggan sampai memecahkannya dengan waktu yang dapat diukur. Tidak terus melayani menjadi 8 jam full itu melayani dia saja toh. Tapi dia bisa mengarahkan supaya cepat selesai dan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Nah, itu 7 hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang frontliner. Dengan demikian, skill dasar ini wajib dimiliki oleh frontliner, dapat diilustrasikan pada video yang kami sajikan sebagai berikut. Itu nanti di video itu ada beberapa skill komunikasi yang dimiliki seorang frontliner yang dipraktekkan oleh seorang customer service bank. Ada dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menjadi pendengar aktif, empati, problem solving, sabar, bersikap positif, dan manajemen waktu yang baik. Silakan disimak. Antrean B02, Ibu silakan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Baik. Silakan dulu. Dengan saya bicara dengan Ibu Mega. Ibu Mega, Ibu Mega ada yang saya bantu? Iya Mbak, terima kasih. Jadi gini loh Mbak, mobile banking saya nggak bisa dipakai, kenapa ya? Oh begitu, sebelumnya Ibu Mega apakah sudah pernah menggunakan aplikasi mobile banking? Udah pernah, biasanya juga pakai mobile banking. Cuma ini karena saya ganti handphone kok nggak bisa ya? Oh begitu, sebelumnya Ibu Mega sudah pernah melakukan transaksi dengan aplikasi mobile banking. Apakah Ibu Mega ada melakukan pergantian nomor handphone? Oh kalau nomor handphone enggak, masih sama. Nomor handphone masih sama ya Bu Mega ya, tapi hanya mengganti handphone saja. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu Mega jadi terkendala untuk bertransaksi dengan akan tidak dapat melakukan aktivasi pada transaksi mobile bankingnya. Tapi Ibu Mega tidak perlu khawatir karena saya akan bantu untuk mengaktifasi kembali aplikasi mobile banking Ibu Mega. Oh iya. Sebelumnya, boleh kita verifikasi data terlebih dahulu ya Ibu Mega? Boleh. Ibu Mega boleh saya pinjam untuk kelengkapan datanya buku tabungan, KTP beserta ATM. Bentar ya Mbak. Kita verifikasi data terlebih dahulu, Bu Mega. Boleh dibantu tempat dan tanggal lahirnya? Jakarta 20 Januari 93. Dibantu nomor handphone Ibu Mega yang masih aktif 0856 86 10510. Dibantu nama Ibu kandung? Lydia Kandang. Boleh dibantu transaksi Bu Mega terakhir? Pembayaran GoPay 50.000. Baik Ibu Mega, terima kasih untuk kesesuaian datanya. Ibu Mega ditunggu sebentar ya, saya bantu untuk pengecekan terlebih dahulu. Baik Ibu Mega, setelah saya lakukan pengecekan, memang betul Ibu Mega sudah lama tidak bertransaksi dengan mobile banking. Dikarenakan mungkin karena tidak bisa aktivasi mobile bankingnya. Ibu Mega, saya bantu di sini untuk MPIN maupun password transaksi tidak ada yang terblokir. Boleh kita bantu untuk pengecekan di pengaturan handphone Ibu Mega? Boleh. Ibu Mega
Mega boleh masuk ke bagian pengaturan handphone, lalu masuk ke pengaturan aplikasi, lalu pilih BNI Mobile Banking, lalu Ibu Mega bisa aktifkan untuk seluruh perizinan aplikasi pada mobile bankingnya. Baik, setelah aktif semua, Ibu Mega boleh dilanjutkan kembali pada proses aktivasi pada layar utama BNI Mobile Bankingnya. Baik, Ibu Mega silakan aktivasi seperti biasanya. Coba ya Mbak. Iya, silakan. Oh ya Mbak, udah bisa nih Mbak. Baik, Ibu Mega tidak ada kendala untuk aktivasinya ya. Iya. Makasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu Mega. Ibu Mega, sekadar informasi, jika nanti selanjutnya Ibu Mega ada melakukan penggantian handphone dan Ibu Mega ingin melakukan aktivasi kembali pada BNI Mobile Bankingnya, Ibu Mega bisa melakukan aktivasi sendiri tanpa harus datang ke cabang. Caranya, Ibu Mega cukup membuka bagian pengaturan pada handphone, lalu masuk pada pengaturan aplikasi. Ibu Mega lakukan pengecekan terlebih dahulu, yaitu pengaturan aplikasi mobile banking apakah sudah aktif semuanya. Lalu Ibu Mega bisa melanjutkan untuk aktivasi pada layar utama BNI Mobile Bankingnya. Oh gitu ya Mbak? Iya Bu Mega. Makasih ya Mbak. Iya. Ibu Mega aktif loh semua layanan di channelnya, tapi jarang digunakan. Apakah Ibu Mega ada kendala untuk layanan di channel yang lain? Saya lebih sering pakai mobile banking sih Mbak. Cuman kalau yang lainnya sih nggak ada kendala. Baik Ibu Mega, tidak ada kendala ya. Jadi selanjutnya Ibu Mega, jika ada kendala bertransaksi dengan BNI Mobile Bankingnya, Ibu Mega tetap bisa bertransaksi dengan layanan e-channel yang lain karena Ibu Mega aktif untuk seluruh layanan e-channelnya. Jadi aplikasi mobile bankingnya sudah bisa digunakan lagi ya? Oh iya Mbak. Baik Ibu Mega, saya kembalikan untuk buku tabungan, kartu debit, beserta kartu identitasnya. Oh berarti Ibu Mega sering keluar kota ya? Iya sering Mbak. Saya biasa keluar kota naik pesawat sih, soalnya biar cepet. Oh begitu. Kalau boleh tahu Ibu Mega biasanya pergi keluar kotanya naik pas katanya apa Ibu Mega? Biasanya Garuda Indonesia sih Mbak. Oh Garuda ya. Nah soalnya Garuda memang kualitasnya menentukan ya Ibu Mega Iya ya. sih Mbak, cari aman aja. Oh begitu. Ibu Mega kalau boleh tahu untuk transaksi pembelian tiket Garudanya biasanya menggunakan apa Ibu Mega? Oh saya biasanya transfer biasa aja Mbak. Lewat online transfer gitu. Oh begitu. Sayang sekali Bu Mega, padahal BNI bisa bantu loh Bu untuk transaksi pembelian tiketnya Ibu Mega sehari-hari karena Ibu Mega kan sering menggunakan tiket Garuda Indonesia. Jadi BNI dengan Garuda itu memiliki kerjasama untuk memudahkan transaksi setiap nasabahnya. Oh apa tuh Mbak? Kita punya kartu kredit BNI Garuda Ibu Mega. Jadi jika Ibu Mega memiliki kartu kredit Garuda, Ibu Mega bisa masuk ke dalam lounge dan Ibu Mega bisa mendapatkan berbagai keuntungan. Salah satunya dengan setiap transaksi Ibu Mega bisa mengumpulkan miles. Nanti milesnya Ibu Mega bisa ditukar dengan satu tiket pesawat Garuda Indonesia. Oh gitu. Iya. Oh, lumayan tuh Mbak. Sangat menguntungkan untuk Ibu Mega yang sering transaksi keluar kota, sering berpergian keluar kota seperti itu. Ibu Mega mungkin tertarik untuk langsung di-apply kartu kreditnya? Syaratnya apa aja Mbak? Syaratnya sangat gampang Ibu Mega, hanya KTP, NPWP, dan slip gajinya Ibu Mega 1 bulan terakhir. Oh gitu. Atau dikarenakan Ibu Mega desainer atau wirausaha, Ibu Mega hanya mencantumkan rekening koran 1 bulan terakhir. Boleh deh Mbak. Boleh? Ibu Mega ini brosur kartu kredit bankingnya, silakan diisi. Mungkin Ibu Mega tertarik untuk apply hari ini? Saya baca-baca dulu aja ya Mbak ya di rumah. Oh baik, kalau begitu Ibu Mega mungkin boleh saya follow up ke depannya, mana tahu Ibu Mega ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan tentang kartu kredit BNI. Boleh Mbak. Boleh. Ibu Mega nomor handphonenya masih sesuai yang terdaftar di sistemnya. Ibu Mega kalau boleh berkenan saya hubungi pada saat jam berapa? Jam makan siang aja Mbak, jam 12 atau jam 1. Baik, besok akan saya follow up pada jam 1 siang Ibu Mega ya. Baik Ibu Mega, sebagai informasi tambahan, karena kartu debitnya Ibu Mega berlogo Mastercard, Ibu Mega dapat menggunakan untuk transaksi belanja online seperti Tokopedia, Lazada, ataupun Shopee. Dan Ibu Mega bisa juga mendownload aplikasi BNI Experience untuk promo-promo terbaru kartu debit ataupun kartu kredit BNI. Seperti salah satunya, kan Ibu Mega kan masih muda, pasti tentunya sering dong untuk nonton
Kita buy one get one loh Bu di XX1 setiap hari Jumat dengan menggunakan kartu debit BNI. Oh gitu Mbak? Iya. Wah lumayan sekali ya Mbak. Iya lumayan kan Bu Mega untuk setup transaksi nontonnya. Baik kalau begitu Bu Mega terima kasih ya untuk kedatangannya hari ini. Semoga bisa selalu memudahkan transaksi Bu Mega. Ya baik Mbak, makasih ya. Iya sama-sama Ibu Mega. Oh ya Mbak, terima kasih banyak ya. Iya sama-sama Ibu Mega, ditunggu ya kelengkapan kartu kreditnya. Oh ya, nanti aku kesini lagi. Terima kasih Bu Mega, selamat pagi, hati kerja Ibu Mega. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi di proyek nanti ketika kalian membuat sebuah praktek menjadi frontliner. Karena seorang pelajar SMK yang memiliki kemampuan skill dasar seorang frontliner kelak di masa depan bisa bermanfaat, baik nanti menjadi seorang pekerja maupun menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Sehingga Anda ketika memiliki komunikasi yang baik, memiliki sikap, memiliki tingkah laku yang baik, maka akan meningkatkan value atau penghargaan yang akan kalian dapatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.